adalah kita bicara kan kawan teman. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Pak Anies kan orang baik juga. Ketika Menko Luhut berharap pada Anies Baswedan, soal apa? Sosok yang pantas jadi presiden 2024 pernah empat mata dengan Rocky Gerung. Tadi RH Channel itu yang akan memfasilitasi bercakap-cakap tuh. Okay. Sebelumnya saya mesti terangkan siapa yang udah pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya tuh. Oke. Satu, Anies Baswedan udah. Prabowo udah. Anies kapan? Biar clear. Oh udah 6 bulan lalu mungkin kita udah berkali-kali gitu. Udah berkali-kali. Pak Prabowo saya udah berdiskusi tuh. Kan kita mau kalau saya sekedar bilang si ini, tapi saya nggak tahu kualitasnya apa kan. Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu. Nah itu pentingnya nanti kita teruskan percakapan di forum khusus nanti podcast dari Refli Harun yaitu uji kapasitas calon presiden. Ada itu terlalu pintar jadi kadang-kadang menjudge orang. Ya. Jadi rakyat merasa kok nggak ada percakapan intelektual ya di antara pemimpin itu. Betul, Pak Luhut rasain nggak itu keadaan itu tuh? Ya, agak jujur bikin evaluasi Pak Luhut. Rock gini lah kita sebagai teman ya. Saya bilang, memang kadang-kadang semua tuh berpikir pengen jadi presiden gitu. Saya berkali-kali bilang, apa mesti jadi presiden, nggak begitu. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, junto Pak Luhut, junto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Saya tidak melihat ya, ini sebenarnya ya, ada beberapa, saya bilang oknum aja, yang pengen membuat supaya dirinya hebat atau dia merasa, ya kita ini kan semua, saya tidak mau ke pribadi lah. Iya tahu, sorry. Rock, semua yang di bawah langit, saya bilang di Facebook saya, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kita terkenal itu. Jadi saya juga menyadari itu. Ada waktu saya juga, it's about time juga buat saya. Oke, you're done. Dan kita harus tahu itu. Kalau kita pengen terus merasa bahwa kita yang paling ngatur semua, itu yang nanti post power syndrome. Waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rock? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Dan itu menurut saya sudah takdir alam ini, Tuhan punya mau itu, God's scenario. Jadi kita boleh bersaing, boleh tadi juga melakukan tiga, tapi kita harus mengenali diri kita dulu. Apa yang dibilang Sun Tzu itu benar. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 kali kau perang, 100 kali kau menang. Tapi kadang-kadang kita tidak mengenali itu, kita nggak tanya diri kita. Sekali lagi itu PDIP punya kepentingan dan kepentingan PDIP udah jelas yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mesti yang mungkin bikin Pak Jokowi bagaimana caranya ya kan. Karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut dalam segala aspek tuh, bahkan sampai aspek pertahanan saya kira tuh. Berbagai kemungkinan. Sekali lagi, jauh lebih penting adalah bagaimana kepentingan negara bangsa. Kalau Anies tak bisa maju, bagi saya pemilu 2024 sudah selesai. Karena yang bertanding adalah all Jokowi's man. Atau yang bertanding adalah Presiden man. Jokowi. Ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Sejumlah kader-kader P3 yang suka deklarasi ataupun pasang spanduknya Anies Baswedan untuk diusung 2024. Nah karena itu kalau Nasdem nggak ngomong nanti partai lain terus yang ambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Suasana batin kekuasaan politik saat ini itu kan memang mengharamkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Jadi minimal Partai Nasdem udah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seseorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi, kira-kira begitu kan? Kan spanduk
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Jakarta sebagai kota yang mampu mempresentasikan kemajuan di berbagai aspek dan tolak ukur berbagai daerah di Indonesia. Luhut DKI Jakarta memiliki potensi yang berdampak positif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di berbagai daerah. Alhasil, produk dalam negeri bisa menjadi raja di negeri sendiri. Saya yakin BBI atau Bangga Buatan Indonesia dapat memberikan dampak positif. DKI Jakarta berbeda dengan daerah lainnya sebagai ibu kota negara harus mampu mempresentasikan contoh kemajuan di berbagai aspek termasuk UMKM, kata Menko Luhut dalam keterangan resmi yang diterima MPI pada Senin lalu. Luhut juga menekankan Jakarta harus menjadi tolak ukur daerah lainnya. Dalam pengembangan potensi lokal yang dimiliki, Luhut pun mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut mengembangkan produk dalam negeri. Kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya mendukung Garnas BDI. Saya berharap ini bisa berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah UMKM yang onboarding atau memanfaatkan platform online pada 2023. Urainya, Luhut meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan UMKM secara berkelanjutan. Luhut juga mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah untuk memberi anggaran yang cukup guna meningkatkan kapasitas ekspor dan bisa menciptakan lapangan kerja yang besar. Salah seorang warganet penasaran mengenai siapa sosok yang pantas menjadi Presiden RI yang akan datang usai Jokowi lengser nanti. Mengenai hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan pendapatnya melalui tayangan kanal YouTube Refli Harun yang diupload pada Rabu 12 Oktober 2022. Rocky Gerung memberikan clue atau petunjuk berdasarkan pandangannya sebagai seorang pengamat. Menurut dia, sosok calon presiden tersebut pernah berdiskusi 4 mata langsung dengan Rocky. Secara subjektifnya, dia pernah bercakap-cakap dengan saya dalam pengertian adu argumen secara langsung, katanya dikutip pada Kamis 13 Oktober 2022. Dari hasil percakapan itu, Rocky bisa melihat bagaimana elektabilitas serta intelektualitas sosok calon pimpinan untuk Indonesia. Dia mengaku Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah berdiskusi dengannya. Kalau saya bilang sih ini sih itu, tapi saya nggak tahu kualitasnya apa, jadi mesti bercakap-cakap dulu, tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Rocky Gerung juga meminta masyarakat agar tidak begitu percaya dengan lembaga survei yang belakangan ini muncul di media massa. Pasalnya, lembaga-lembaga survei seringkali memberikan hasil analisisnya dibarengi dengan kebutuhan pribadi pensurvei. Mereka tidak memberikan based on data yang dimiliki, justru menyampaikan keinginan pribadi mereka pensurvei, sehingga hasil survei malah jadi blur. Tidak ada satupun lembaga survei yang mengatakan uang hasil surveinya dari sini loh, jadi jangan begitu percaya, tutur Rocky. 150.000 orang Jakarta dikabarkan akan melakukan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan maju di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ratusan ribu massa itu terdiri dari 12 elemen relawan yang berkomitmen menjadikan Anies Baswedan presiden. Elemen itu tergabung dalam Front Juang 45. Mereka akan berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Minggu lusa 19 Oktober. Belasan relawan itu datang ke Balai Kota DKI untuk melepas Anies yang resmi purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Belasan relawan Anies yang tergabung dalam Front Juang 45 antara lain Abdi Rakyat, Rekan Indonesia, Selain Indonesia, Relawan Simpatisan Indonesia atau Relasi, Sikap Indonesia, Jakarta Bahagia, Gerakan Masyarakat Bersatu atau GUMAS, Gerakan Muda Inspirasi Jakarta Gumahasa, Sparta Indonesia, Relawan Anies Jakarta atau Raja, Siap Indonesia, dan Sahabat Lansia. Ketua Umum Abadi Rakyat Muhammad Huda memprediksi 150.000 warga yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Balai Kota saat pelepasan Anies Baswedan. Front Juang 45 akan memberikan mandat rakyat kepada Anies Baswedan sebagai bentuk kepercayaan rakyat Jakarta untuk meneruskan dan memperluas terwujudnya keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia, kata Huda. Seperti diberitakan kantor berita politik Ermol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 14 Oktober. Selain memberikan mandat rakyat, lanjut Huda, saat pelepasan Anies akan ada testimoni sejumlah warga terkait kebijakan Gubernur DKI yang berpihak ke rakyat kecil. Anies Baswedan telah diusung Partai Nasdem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Bursa ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Senin 3 Oktober.